Oke ya. Jawabannya di situ Bu. Semua bisa menjawab melalui chat room di bawah. Apa sih mengapa pendidik perlu mempelajari dan menguasai konsep dasar PAUD? Oke, teman-teman, nanti kita bisa bahas. Sekarang saya lanjutkan aja. Nah, ini ya. Nah, pengertian PAUD. Mungkin kita tahu banget ya, teman-teman, ya sebenarnya ini sudah diketahui oleh banyak guru-guru PAUD yang ada di sekolah ya, bahwa PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Artinya kan harus seimbang antara pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Itu tujuannya pengertian dan tujuan PAUD. Atau PAUD adalah upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran melalui bermain yang akan menghasilkan sikap pengetahuan dan keterampilan pada anak yang dimana di sini bersinergi dengan atau implementasi daripada kurikulum ya. Jadi kita tahu bahwa kita mengajar di PAUD itu harus paham betul Bu ya, pakai apa kurikulumnya ya. Yang jelas sekarang semua itu terindikasi dengan K13 yaitu yang ada STPPA ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, bagi guru-guru pemula ya, bagi guru pemula itu memang perlu sekali mempelajari. Nanti ada materi tentang pendalaman strategi pembelajaran. Di sini saya hanya menyampaikan dulu secara kilas bahwa kegiatan di PAUD itu juga ada acuannya, ada apa dasar-dasarnya, ada juga tahapan-tahapan yang harus pendidik atau guru ajarkan di sekolah. Jadi tidak semena-mena bahwa ngajar di PAUD itu alah cuma ngajar anak PAUD aja cukup pinter menyanyi, sabar, dan yang penting murah menyembuhkan. Kita harus punya kompetensi dan sebagainya ya, karena guru PAUD tidak hanya sekedar bisa menyanyi dan sabar, tapi harus punya kompetensi ya. Apa kompetensinya? Salah satunya adalah teman-teman dengan ikut diklat berjenjang ini. Itu salah satu kompetensi ya yang harus dimiliki oleh guru PAUD. Kalau misalnya kita belajar apa namanya mencari belajar sepeda kan harus punya SIM seperti itu ya. Itu salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PAUD. Nah, kita tahu banget bahwa hakikat anak itu nah seperti ini ya. Masa kemasan itu adalah 0 sampai 6 tahun yang disebut dengan the golden age. Sekaligus periode yang sangat kritis. Kenapa disebut kritis? Nah, disinilah teman-teman bahwa antara perkembangan dan pertumbuhan itu harusnya seimbang. Ya, kenapa dikatakan seimbang? Supaya anak-anak tumbuh dengan pertumbuhan dan jiwa yang sesuai dengan kebutuhan, berkembang sesuai dengan fisik dan tubuhnya. Makanya ini penting banget ya, stimulan yang diberikan oleh orang dewasa, guru PAUD atau mungkin orang tua di rumah, ini sangat harus difahami oleh mereka. Apa yang perlu, apa yang pas untuk anak-anak usia balita tersebut. Jangan sampai kita salah memberikan asupan makanan, jangan salah juga kita salah memberikan stimulan perkembangannya. Karena kenapa? Makanya di STPPA itu ya, itu sudah ada. Kalau anak usia 0 sampai sekian bulan, apa saja sih stimulan apa yang perlu buat dia, termasuk makanan, termasuk perkembangan, itu kan sudah ada. Kalau kita sering kerjasama dengan dinas kesehatan atau di posyandu, itu akan kelihatan banget asupan apa yang cocok, pertumbuhan apa yang perkembangan anak yang ini harus sudah bisa apa itu sudah ada seperti di buku KMS dan sebagainya. Makanya untuk teman-teman di mengajar di PAUD itu penting banget ya. Kenapa penting? Karena yaitu tadi harus benar-benar tahu apa sih yang harus kebutuhan anak dari mulai perkembangan dan pertumbuhan. Kenapa disebut kritis? Karena usia 0 sampai 6 tahun itu masa di mana pertumbuhan otak anak itu benar-benar terasah. Salah sedikit kita memberikan stimulan, mungkin akan terputus salah satu neuron yang ada di otak anak. Sehingga
Apalagi kalau kita sering membentak atau sering membuat dia memarahi dan sebagainya, itu akan menghambat pertumbuhan otaknya karena jaringan-jaringan yang memang seharusnya terstimulan dengan baik itu akan putus gitu ya, sehingga anak-anak ya udah akhirnya seperti kalau kita sering lihat Bu ya, pada saat nggak usahlah anak-anak kita aja, kalau kita mau bicara sesuatu tiba-tiba disela oleh orang, kita udah lupa. Itu sama dengan anak-anak ya. Begitu dia ingin membicarakan sesuatu, ibu guru saya habis dari ini tadi begini, tiba-tiba stop dulu, gantian ngomongnya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Bukan berarti anak suruh nyerocos, ini tidak. Mungkin diberikan cara, oke, bergantian bercerita, supaya temannya juga yang bisa mendengar. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, anak akan paham. Sehingga dia juga tidak langsung spontanitas kaget. Nah, kalau udah kaget, mungkin dia udah nggak bisa cerita lagi, Bu. Nah, otomatis stimulan ini harus dihindari. Berarti kurang tepat, ya Bu ya. Jadi kenapa dari usia 0 sampai 6 itu disebut dengan masa keemasan. Masa di mana membangun kalau misalnya rumah itu pondasi anak mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Itu mulai dari pertumbuhan perkembangan itu harus seimbang, ya, harus tahu ya. Ini digambarkan ya perkembangan intelektual anak. Nah, itu udah ada apa slide-nya, sudah ada ini kalau kita punya buku KMS atau punya buku KIA itu mungkin gambar-gambar seperti ini. Kalau dulu itu tugasnya puskesmas ya, dinas kesehatan, tapi sekarang guru PAUD juga punya kewajiban untuk mengetahui gambar-gambar ini, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan anak ya, termasuk jaringan otaknya, terus masa-masa pertumbuhan kritisnya itu kan sudah ditentukan Bu ya, bahwa usia sekian bulan dia harus bisa apa. Kalau memang dia belum bisa apa-apa, kita harus waspada. Kenapa ya kok anak saya sudah waktunya tengkurap tapi tidak tengkurap? Nah, itu harus segera waspada ya, supaya stimulan yang kita berikan di mana anak itu ada keterlambatan itu segera teratasi. Seperti itu. Nah, ini Pak, Bu ya. Nah, masa peka belajar anak dimulai dari anak dalam kandungan sampai 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1000 hari itu kira-kira usia berapa ya, teman-teman? 1000 hari. Kurang lebih berapa tahun? 2 sampai 3 tahun ya? Kira-kira berapa, Bu? Ada yang bisa jawab? 1000 hari. Kurang lebih kalau 1 tahun berapa hari, Bu? 365. Kalau 1000 berarti kurang lebih sekitar 3 tahunan ya. Berarti stimulan yang paling kritis adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Ini kalau salah kita menstimulan anak itu akan kalau ini kita gambarkan jaringan-jaringan otak ya Ibu semuanya ya. Di situ kan di bawah kan bagus banget ya betulnya. Itu berarti kan jaringan otak itu karena stimulannya bagus, itu otomatis akan membentuk sebuah jaringan otak yang mungkin bentuknya sangat luar biasa. Itu percampuran dari jaringan stimulan-stimulan yang cukup baik, pendampingan yang cukup baik, mungkin akan mengasah membentuk jaringan otak kita yang sangat sempurna untuk anak-anak. Nah, ini di usia 0 sampai 3 tahun sangat kritis ya. Ada ini. Menurut ahli neuron, pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 miliar, bayangkan. Ya, neuron atau sel saraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Nah, sel itu kalau misalnya stimulannya bagus, nah itu akan membentuk sambungan-sambungan yang bagus. Di bawahnya sekitar 5% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun itu 8%. Nah, sampai anak usia 8 tahun. Nah, perlu diketahui ya teman-teman semuanya, kalau di luar itu masa golden age itu umur 8 sampai 8 tahun. Artinya sampai usia kelas 2 mau masuk kelas 3. Tapi kalau di Indonesia itu masa golden age itu adalah usia 0 sampai 6 tahun. Itu benar-benar harus diasah, harus distimulasi yang sangat-sangat positif supaya anak mengalami pertumbuhan dan pengembangan otaknya dengan sempurna, ya. Stimulus pada usia lahir 3 tahun ini jika didasari dengan kasih sayang yang bagus, nah
itu bisa membangun 10 triliun sel otak. Bayangkan teman-teman ya. Itu bisa putus, kita hanya melotot aja, itu sudah bisa putus neuronnya. Kita bentak apalagi sudah mulai putus lagi. Orang masuk. Mohon maaf, bisa ditutup. Ya, seperti itu. Nah, nih masuk nih, siapa? Nah, ini Bu, prinsip. Halo. Oke. Ini ada prinsip pembelajaran di pendidikan usia dini. Yaitu belajar melalui bermain. Udah pasti ya Bu ya, anak-anak belajar pakai bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, sampai pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Ini penting banget. Saya tidak akan bahas semuanya, ini hanya sebagai contoh-contoh aja ya. Nanti teman-teman selain bisa belajar dengan modul, nanti bisa diskusi melalui LMS ya Bu ya. Ini informasi dasar supaya teman-teman apa sih gambarannya. Kita coba contoh belajar melalui bermain ini ya. Belajar melalui bermain berarti setiap apa yang dilihat oleh anak, setiap apa yang dimainkan oleh anak, walaupun itu berbentuk mainan yang bahan dan benda, sesungguhnya itu adalah sedang bermain tapi sambil belajar. Seperti yang kita lihat ya, ada anak kecil sedang bermain gelas. Kalau dulu orang tua kita mungkin bilang, hati-hati jangan main ini jatuh. Itu mungkin kurang tepat. Justru kita fasilitasi supaya anak justru memainkan barang itu dan kita hanya berpesan secara positif. Oke, silakan memain tapi hati-hati ya, gitu. Karena kalau hati-hati bisa pecah, kalau pecah nanti kena kaki. Nah, kalau kita memberikan larangan atau apa itu yang harus bisa ada jawabannya, harus bisa jawab ada solusinya dan harus tahu kenapanya. Ya, jangan sampai nggak boleh main gelas dan sebagainya, tapi tidak diberikan kenapa nggak boleh. Nah, itu harus dijelaskan satu persatu. Memang itulah stimulan yang positif buat anak. Ini satunya sedang mencoba bermain masak-masakan, Ibu ya. Ya, ini mungkin sudah dilakukan oleh semua orang. Kadang-kadang kita nggak tahu, main masak-masakan aja deh gitu. Tapi kita nggak tahu maknanya apa. Nah, ternyata dengan begitu mungkin anak akan tahu, oh ternyata ibu tuh setiap hari melakukan kegiatan memasak untuk menyiapkan makanan buat kita, buat anak-anaknya. Nah, di sini kita juga kasih tahu sehingga mereka menghargai masakan itu dan sebagainya. Satu lagi nih kebetulan kegiatan adalah menjepit benda itu dengan jepitan. Kalau buat kita memang kayaknya gini aja, tapi buat anak-anak itu adalah tidak sekedar bermain, tapi dia sedang belajar. Motorik harusnya diasah, mencoba konsentrasi untuk menjepit barang dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu sebenarnya sedang bermain ya. Bawa anak-anak atau berikan media yang memang nyata yang bisa dimainkan oleh anak-anak, yang penting tidak berbahaya. Kalaupun ada berbahaya kita sampaikan. Ini berbahaya, jadi harus cara mainnya bagaimana. Nah, itu harus disampaikan. Ya, jadi anak-anak itu juga bisa kita anggap sebagai teman bermain. Kita itu juga dianggap kita sebagai motivator mereka. Jadi mungkin dia akan lebih bisa menerima karena kita mengajaknya seperti temannya, ya. Jadi dan kita harus punya waktu buat mereka. Walaupun tidak lama, tapi kita harus tetap punya waktu untuk mereka. Ini berorientasi pada perkembangan anak. Artinya teman-teman harus tahu usia 3-4 tahun apa sih yang harus diberikan. Stimulan apa yang cocok buat anak usia 3-4 tahun, usia 4-5 tahun, atau usia 5-6 tahun. Nah, jadi apa yang kita lakukan supaya kita tidak salah? Kita harus membuat perencanaan. Misalnya, kita mau membuat bahan main puzzle. Nah, kita perlu membuat puzzle dengan beragam jenis, jumlah kepingan, dan ukurannya. Ini disesuaikan oleh usia anak. Kalau usia anak misalnya 3-4 tahun, ibu membuat puzzle dengan potongan 10 keping. Kira-kira itu cocok nggak? Kesulitan nggak anak-anak? Pasti kesulitan, ya. Jadi harus disesuaikan, walaupun sekedar membuat puzzle, ada ukurannya. Kalau usia 4 tahun, berapa potongan yang harus dimainkan oleh mereka? Kalau usia 5-6 tahun, berapa keping potongan puzzle itu, ya. Jadi itu pun ibu bisa membuat sendiri media-media seperti itu, tidak terikat harus membeli di toko.
ya, karena guru-guru yang kreatif itu pasti akan mudah membuat sesuatu yang bisa dimainkan oleh anak didiknya, ya. Terus pada saat bermain itu guru seyogyanya memberi dukungan yang diperlukan oleh masing-masing anak. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa setiap anak itu kan berbeda karakter, berbeda apa namanya sosial, berbeda tumbuh kembang. Nah, di sini teman-teman harus paham karena 20 anak murid kita di kelas mempunyai 20 keunikan. Ya, pasti mempunyai 20 karakter. Pasti juga berlatar belakang yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya kita mengenal atau mempelajari konsep dasar PAUD supaya kita paham, supaya kita tahu apa sih yang pas buat anak murid kita. Apa sih yang harus kita ceritakan ke orang tua murid supaya stimulan yang diberikan pada mereka itu sama. Ya, apa yang kita berikan itu sama sehingga anak-anak tidak mengalami kesulitan. Kok ibu guru ngajarnya begini? Padahal mamaku begini. Nah, seperti itulah ya Bu ya. Kadang-kadang anak bingung ya. Karena saya ingat betul ya Bu ya, ingat betul pada saat dulu saya punya anak masih umur kecil-kecil. Kita tahu ya Bu ya, mereka tuh kadang-kadang kalau malam itu akan kita suruh cepat tidur. Ayo cepat tidur, soalnya mau sekolah. Nah, begitu pagi suruh cepat bangun. Nah, pada saat anak yang kritis kita bingung. Kenapa sih kalau malam suruh cepat-cepat tidur, tapi kalau pagi cepat-cepat bangun? Nah, disinilah kita harus kasih pengertian ya, supaya mereka memahami gitu. Dari situ aja kadang kita susah menjawab. Kita nyuruh anak kita tidur, sementara kita juga belum tidur. Nah, otomatis kan mereka juga kan banyak, mama juga belum tidur. Nah, disinilah Bu yang harus kita hati-hati memberikan stimulan pada anak, supaya anak itu tidak bingung ya. Terus, apa yang harus kita nilai? Nah, begitu kita menilai, kita perlu memperhatikan latar belakang perkembangan anak, keberbedaan kemampuan dan tidak membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Kenapa tidak boleh membandingkan? Seperti yang saya katakan tadi, 20 anak di kelas kita berarti memiliki 20 karakter. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus dipahami ya. Ya paling tidak dikelompokkan sesuai dengan kelompok dan kemampuannya, dengan perbedaan latar belakang dan sebagainya, supaya kita lebih mudah memberikan stimulan yang pas buat anak kita, buat murid kita. Ya, makanya kenapa sekarang juga ada model pembelajaran yang memang diberikan beberapa densitas, beberapa pilihan, beberapa contoh, beberapa tempat untuk bermain. Kenapa? Setiap anak pun keinginannya berbeda-beda, ya. Dan silakan mereka untuk memilih sendiri. Jangan sampai, ayo kamu sekolah di situ, bukan. Biar aja mereka memilih sendiri. Karena di situ lagi dia mau sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya, dia punya kebebasan. Tetapi tetap dipantau, terstruktur, tetap dengan pijakan yang benar, ya. Tapi dia nggak mau ke sana-sana, nggak apa-apa. Karena yang di sini yang kita nilai, Ibu, bukan hasil, Bu, tapi proses yang dilakukan oleh anak. Walaupun dia di satu tempat bermain, tapi dia bisa juga kena di aspek-aspek yang lain. Walaupun dia cuma satu tempat, mungkin dia kerjaannya juga udah bagus, mau juga dia bekerja sama dengan temannya. Tapi memang dia sedang senang di satu permainan yang dia sukai. Nah, Ibu tinggal menilai dengan aspek prosesnya, bukan hasilnya. Itulah yang harus kita ketahui ya Bu ya. Ini ya berorientasi pada perkembangan anak. Jadi artinya kita harus tegaskan anak usia berapa kita sedang mengajar, anak usia berapa kita memberikan permainan yang tepat buat mereka. Nah, berorientasi pada kebutuhan anak. Apa sih kebutuhan anak itu? Adakah anak tidak mau bermain, Bu? Ya ada kan? Pasti semuanya mau bermain ya. Nah, di sini menurut hierarki Maslow itu kebutuhan anak tuh memang ada macam-macam ya. Pertama memang fisik, keamanan, dimiliki dan disayang, kognisinya ya berhubungan dengan kemampuannya, estetika ya berhubungan dengan emosi dan sosial anak. Nah, yang atas adalah aktualisasi diri. Jadi diterima, keberadaan dia diterima, terus tidak dibanding-bandingkan. Artinya apa? Inilah kebutuhan anak. Kalau kita sering ditegur malu, apa bedanya dengan anak? Anak pun kalau misalnya ditegur, misalnya itu namanya dipermalukan. Makanya itu juga anak juga punya perasaan ya.
Terus kalau dibanding-bandingkan, ih dulu kakaknya nggak ini. Nah, itu memang namanya anaknya unik, Bu. Setiap anak kan berbeda, ya. Dua orang anak di satu ibu dan satu ayah aja berbeda. Apalagi ini anak dari 30-20 orang. Pasti kan berbeda-beda. Jadi kita harus hati-hati dalam memberikan apa yang mereka butuhkan. Termasuk permainannya ya, karena anak itu punya hak Bu ya. Nanti kita akan bicara tentang holistik ya, PAUD holistik ya, di mana banyak sekali esensial yang akan teman-teman ketahui tentang holistik integratif PAUD ya. Jadi di sini, nah ini ada permainan apa namanya balok. Ibu kalau boleh saya kasih tahu, untuk bermain balok itu seyogyanya satu anak mau disiapkan 100 unit, 100 biji. Satu unit itu berisi 100 pieces. Nah itu tuh satu anak. Bayangkan kalau ibu mempunyai 20 anak, minimal ibu bisa punya 5 unit. Di mana bisa dimain oleh 5 anak untuk sesi pertama. Sesi berikutnya harus bergantian. Bayangkan kalau sudah diberikan media yang sesuai dengan kebutuhannya, pas dan tidak kurang dan tidak lebih, mereka mampu membangun apa yang akan mereka ciptakan, apa yang mereka buat. Karena media tidak terbatasi, semua sarana tercukupi. Nah, otomatis anak mempunyai imajinasi yang bagus, anak mempunyai orientasi yang bagus, anak punya bayang-bayang angan-angan yang bagus, apa yang akan dibangun dengan media yang disiapkan oleh guru. Ya, jangan sampai kita anak-anak begitu cuma disiapkan hari ini kita menggunting ya, menggunting gambar bola, menggunting gambar apa apel, cuma siap ada gunting sama kertas dan lem, selesai. Bagaimana anak mampu berkembang dengan baik gitu ya. Tapi siapkan ada kertas lipat, ada kertas koran, ada kertas apa saja, ada daun, ada apa. Silakan kalian menggunting bentuk buah dengan sarana yang ada. Boleh dengan daun, boleh dengan kertas-kertas putih, boleh kertas lipat dan sebagainya. Artinya, ibu tidak membatasi media yang akan mereka buat. Seperti itu, ya kan? Nah, anak kan butuhnya, kalau ini kan kebutuhan ibu guru. Ibu guru mau nyiapkan anak-anak kertas membuat buah jeruk dari kertas warna kuning. Semua harus memakai warna kuning. Nah, berarti itu bukan kebutuhan anak, Bu. Itu kebutuhan ibu, gitu ya. Jadi harus dibedakan ya, kebutuhan anak dan kebutuhan ibu. Oke, lanjut. Nah, berpusat pada anak. Waduh, kalau berpusat pada anak ini udah jelas ya, Bu ya. Artinya anak yang mau itu kita yang memberikan support dan sarananya. Jangan bu guru yang banyak cerita begini-begini. Nah, ya berarti ibu guru dong yang sedang butuh perhatian dari anak. Nah, jadi karena ibu guru pengen sesuatu yang bagus, jadi ibu guru tuh ngomong sendiri, ayo anak-anak, kita hari ini mau lipat ini. Ibu guru sudah sibuk sekali. Kita mau warnai gambar ini ya, ibu guru udah gambarkan. Nah, anak kan cuma nerima doang, Bu. Tapi yang baik adalah berikan sarannya kayak ini, anak mau kemana nih? Ibu saya pengen melihat kelinci, oke. Ibu saya pengen apa namanya bermain masak-masakan. Ibu silakan kasih, dia sedang bermain masak-masakan sampai dia puas dan sebagainya. Tidak apa-apa Bu, karena memang berpusat pada anak. Apakah itu hanya bermain? Tidak, dia sedang belajar juga itu sebenarnya ya. Nih, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Nah, Ibu, kita kadang-kadang nggak sadar ya bahwa anak kita itu sebenarnya punya skill yang bagus. Ya, yang satu mungkin yang Ibu baru lihat tuh kalau dia pintar mewarnai ya, pintar menggambar itu kelihatan skillnya. Padahal ada anak yang tidak suka menggambar, tidak suka apa namanya melakukan aktivitas yang lain. Tetapi begitu diberikan misalnya pasir misalnya, nah dia suka, dia membentuk. Nah, disitulah Bu, kadang-kadang anak punya skill, punya kecakapan hidup ya, yang mereka miliki berdasarkan apa yang dia inginkan dari yang dia pikirkan. Kadang-kadang kita nggak sadar, hari ini nggak bermain itu, nggak mau, nggak boleh. Padahal kita kadang-kadang kita ada di sekolah itu, anak itu sukanya di situ. Dia kalau membangun itu senang banget, tapi kerjaan yang lain dia nggak mau. Nah, berarti dia mempunyai,
apa sih yang dia ingin kecakapan apa sih yang kuat pada diri anak itu pasti ada. Coba ibu amati di sekolah ya, kok si misalnya si Sari ini kok selalu kalau disuruh menulis nggak mau, kok disuruh menggambar kok nggak mau, tapi kalau kita siapkan dia dengan bermain apa namanya menghitung atau misalnya dengan benda-benda untuk mengelompokkan dan sebagainya atau bermain pasung, kok dia suka ya. Nah, ibu harus pahami itu ya, karena tidak semua anak itu mau sesuai apa yang ibu guru inginkan. Nah, tapi anak-anak punya keinginan sendiri, punya skill sendiri. Nah, itulah yang harus kita fasilitasi ya Bu ya. Nih, nah media nih, waduh. Tadi ada 10 prinsipnya. Ini saya singkat-singkat aja nih teman-teman, nanti mencoba untuk mengimplementasikan dengan caranya ya. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber. Nah, ini dia. Semua alat ini adalah barang-barang yang kita bisa dapatkan di setiap saat, di sekeliling kita ya. Kalau yang di samping ini mungkin barang-barang kebutuhan untuk masak-memasak, mungkin anak sedang pameran atau membuat sesuatu. Ini sedang ada kegiatan marketing market day, di mana mungkin di sini mungkin ada yang sedang jualan buah, es jus dan sebagainya. Apakah anak bisa? Sangat-sangat bisa, ya. Yang penting pendampingannya itu yang benar-benar sesuai, pijakannya bagus, diarahkan ke hal yang memang apakah butuh pendamping harus ada didampingi ibu. Tapi sarana ini kan mereka akan antusias, senang. Kita bilang hati-hati dan sebagainya itu pasti dia akan mau melakukan. Nih, satunya ini. Ini adalah kayu-kayu, bekas-bekas gulungan, ada juga bekas gulungan listrik dan sebagainya. Apakah ini bisa dipakai untuk media pun? Sangat-sangat bisa. Di samping ini potong-potongan potong-potongan balok-balok lengkap. Ini balok ini kalau nggak salah ada 4 unit ya, mereka ambil 3 sampai 4 unit itu bisa dimain oleh 3 sampai 4 anak. Mereka puas membangun. Mereka imajinasi mereka karena sarana dan medianya kita berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sedang membangun. Ini kebetulan di tempat saya Bu ya, yang ini bermain balok dan sebagainya ini. Jadi di situ kita siapkan sarana yang memang benar-benar mereka butuhkan. Lihat itu mereka dengan ini satu hari itu dia belajar itu sangat asik, bekerja sama dengan temannya, ya. Dan dia tidak tertarik dengan main yang lain karena ini kebetulan saya pakai metode proyek ya. Jadi otomatis dengan kebebasan ibu guru hanya menstimulan. Oke, silakan membangun dengan barang yang ada, bentuk sama teman-temanmu. Nah, kita hanya memberi stimulan ini sedang membangun apa? Dia cerita sendiri. Biarkan mereka cerita sendiri. Oke, wow. Tingkat berapa ini? Bagaimana caranya? Oh, itu dengan senang hati mereka cerita. Bertiga itu dia cerita gitu ya. Jadi disinilah kita akan melihat prosesnya, bagaimana dia bekerja sama, bagaimana dia mempunyai imajinasi untuk membangun sebuah gedung, bagaimana dia bekerja sama dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Ya, itu tadi prinsip-prinsip untuk mengenai pembelajaran di PAUD. Ya. Nah, kalau ibu hanya memberi ini terus, apa ini Bu? Buku atau LKS. Bukan berarti tidak diizinkan, silakan, tetapi tidak setiap hari kita anak-anak diberikan pembelajaran seperti ini. Nanti di SD dia ketemu ini lagi. Nanti nggak bisa bedakan dong Bu, kapan dia di PAUD, kapan dia di SD. Karena kalau di SD pasti anak-anak ketemu dengan buku-buku ini, lembar kerja ini, ya Bu ya. Jadi masa belajar mereka tuh full, sehingga masa bermain mereka berkurang karena harus memikirkan jumlah-jumlah yang harus mereka hitung, buku-buku yang mereka harus buka, halaman 1 Senin, halaman 2 Selasa dan sebagainya. Nah, artinya hal seperti ini harus dihindari, ya Bu ya. Mungkin esensial anak untuk bermain itu harus dikuatkan ya. Contoh kegiatan yang tidak sesuai dengan anak usia dini harus difahami ya teman-teman. Halo. Halo Ibu, saya masih bersama kami.
Iya, Ibu. Iya, Bunda. Iya, ini saya nggak bisa ngeliat kalian, makanya saya introduksi sendiri. Ya. Kalau sekiranya ada yang boleh Ibu nanti langsung buka mic aja, Ibu. Minta dijelaskan lagi apa silakan ya, langsung aja. Nanti saya baru akan buka roomnya. Nah, Ibu, ini lagunya gampang sekali ya. Ini saya kasih anunya aja. Saya punya kain warna-warni. Saya punya kain bentuk geometri. Kain warna merah bentuk segi 4. Kain warna hijau bentuk segitiga. Nah, ini kita belajar mengenal geometri, tetapi kita harus menggunakan sarana, ada medianya. Yuk, saya tak kembali dulu sebentar. Saya kembali ke ini ya kan. Ini mana ya? Nah, sebentar. Nah, teman-teman sudah melihat saya nggak ini? Masih ya? Kita nyanyi dulu yuk. Baik, Ibu. Tadi untuk lagu-lagu tadi gampang sekali. Ini mana ya saya? Nah, ini. Saya membawa ya. Bisa melihat saya, Bu ya? Ini lagunya sederhana banget. Ya. Bisa. Kita mempunyai berbagai macam bentuk yang terbuat dari kain. Nah, ini ya. Ini kainnya. Sembarang aja warnanya Ibu sesuaikan dengan yang ada di sekolah. Ini bentuknya apa, Bu? Ini, Bu. Boleh jawab ini bentuknya apa? Kelihatan? Origami. Ini kain. Kain. Bentuknya apa? Persegi 4. Oke, kita sebut segi 4. Oke, ya kan? Kalau yang ini adalah ya kan? Segitiga. Oke, segitiga. Warnanya apa? Warnanya? Hijau. Hijau. Oke. Yang ini warnanya apa ini? Kuning. Bentuknya apa? Lingkaran. Oke. Oke. Sekarang yang ini. Ini biru. Ya. Oke. Sekarang lagunya gampang aja. Nanti kita bisa nyanyikan sama-sama. Sekarang pelan-pelan. Jadi lagunya gini. Saya punya kain, ya, kain warna-warni. Nah, kan gampang, Bu ya. Ulangi. Saya punya kain warna-warni. Nah, saya punya kain. Liriknya nggak kelihatan, Bun. Gak apa-apa. Lagunya nanti saya akan bawa ini kain-kain ini ya. Ibu-ibu tinggal melihat kain ini bentuknya apa yang saya bawa. Oh iya. Ya, saya punya kain bentuk geometri. Ini geometri ya. Oke, kita ulangi ya. Saya punya kain bentuk warna-warni. Saya punya kain bentuk geometri. Kain warna merah bentuk segi 4. Nah, lagi kain warna merah bentuk segi 4. Kain warna hijau bentuk segitiga. Kain warna kuning bentuknya lingkaran. Kain warna biru bentuk segi 4. Kita ulangi lagi. Bentuk segi 4. Nah, kita balik. Kain warna biru bentuk lingkaran. Kain warna kuning. Nah, bisa. Bentuk segitiga. Kain warna hijau bentuk segi 4. Kain warna merah. Nah, dengan melihat
benda-benda nyata ini pasti anak-anak mampu, ya. Pasti anak mampu berdasarkan media kan di bawah, Bu ya. Oke, dari sekelumit lagu ini kita ulangi sebentar aja ya, teman-teman tinggal ngikut aja. Saya punya kain warna-warni. Saya punya kain bentuk geometri. Kain warna merah. Kain warna merah. Bentuk segitiga. Kain merah bentuk segitiga. Sekarang saya balik. Bentuk segitiga. Kain warna hijau. Bentuknya lingkaran. Kain warna kuning. Bentuk segi empat. Kain warna merah. Bentuk persegi empat. Kain warna biru. Kan bentuk-bentuk ini sendiri. Warna bisa diganti-ganti, ya Bu ya. Nanti pada saat searching atau terbaca, ini bisa screenshot atau Ibu bisa ini ya. Tinggal coba saya kembali dulu ya. Nih, kelihatan sekarang Bu. Nah ya. Jadi teman-teman, sebentar ini nah, rumahnya ini saya kadang nggak bisa melihat teman-teman ya Bu ya. Jadi sepertinya saya juga seperti ngomong sendiri ya. Jadi ini lagunya ya, ini sederhana banget. Sekarang kalau boleh saya tahu teman-teman bisa nggak menyanyikan taman yang paling indah? Taman yang paling indah hanya taman kami bermain banyak itulah taman kami taman kenang artinya ya anak-anak itu suara apa ya? Suara apa ya? Suara begitu. Ada yang HP-nya, ada yang ini. Ada yang telepon atau yang gimana? Karena suara ini sangat sensitif banget ya. Tadi suara berasa aja mengganggu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, seperti lagu itu lagu sakral ya. Taman yang paling indah. Artinya anak-anak itu kan pergi ke PAUD itu, dia itu adalah diibaratkan sebuah taman yang indah. Dia dari rumah itu membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu bersama teman-temannya. Nah, dia akan hilang feelingnya begitu mereka tahu terus di sekolah ternyata harus belajar yang dia sedang tidak mood hari ini, dia sedang tidak suka hari ini. Nah, itu harus disiasati. Apa yang harus membuat anak mereka tetap ya tempat bermain. Itulah teman kami, taman kanak-kanak atau PAUD ya, ganti PAUD bersama kawan. Iya, jadi teman-teman gampang susah ya, susah gampang ya. Sepertinya hanya menghadapi anak-anak yang usia 2 sampai 6. Kita sedang mengajak mereka pada di mana mereka itu happy dan sebagainya ya. Oke, dan itu tahun nih. Nah, siapa anak memasuk untuk pendidikan lanjut? Bu, berarti harus ini dong, apa namanya? Kita harus banyak memberikan stimulus dengan kesiapan kita membaca.
Bu, udah harus usia anak. Karena untuk sekolah membacanya kan tidak harus menggunakan buku. Banyak sekali media yang bisa dijadikan mereka untuk belajar menulis dan membaca. Misalnya dengan biji-bijian. Maaf Bun, suaranya nggak dengar Bun. Iya. Suaranya juga kenceng. Oke, jadi belajar membaca dan menulis itu pakai sarana batu, pakai sarana bijian, itu bisa sekali Bu. Misalnya sedang nulis namanya sendiri. Anita, Ibu siapkan aja berbagai macam media. Oke Anita, ini ada batuan kecil, namanya kerikil, ini ada biji-biji, ada biji kacang dan sebagainya. Ini ada manik-manik. Oke silakan menulis namamu, tetapi pakai batu. Ini bukan pakai pensil, bukan pakai krayon. Nah, itu adalah sarana bagaimana dia membaca dan menulis di kelas. Jadi kalau ada anak PAUD tidak naik kelas itu ada salah ya. Artinya apa? Mungkin pada saat di PAUD atau ini sistem yang berikan kurang tepat ya. Makanya dengan sekolah di PAUD itu untuk mengurangi supaya apa? Motivasi anak untuk pergi ke sekolah itu kan besar, tinggi, ya Bu ya. Suka gitu ya. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur beban. Nah, makanya di PAUD diciptakan tadi buat dia seperti taman yang paling indah. Nah, itu kan enak sekali. Oke, mengurangi angka putus sekolah atau DO. Waduh, ini mungkin kalau mahasiswa kali ya, DO ya. Adakah anak PAUD yang DO Bu ya? Yang ada mungkin orang tuanya pindah keluar kota atau apa mungkin ya Bu ya. Jadi mengurangi angka putus sekolah. Ternyata stimulan di PAUD sangat dibutuhkan. Karena apa? Rangsangan perkembangan otaknya dan pertumbuhan berat badan dan sebagainya itu benar-benar dikontrol secara baik. Makanya mengurangi angka putus sekolah. 4, mempercepat pencapaian wajib belajar. Wajib belajar itu kalau kemarin itu kan dari kelas 1 sampai kelas SMP ya 12 tahun, di mana itu wajib belajar. Nah sekarang kalau mereka udah biasa pergi ke sekolah rangsangan stimulannya, anak usia dini sebaiknya segera mungkin dibawa ke lembaga PAUD untuk mendapat stimulan yang tepat. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, ibu itu rebutan Bu masuk sekolah anaknya di usia 1 tahun. Bahkan ada di Jakarta dari perut itu pada saat hamil itu udah inden untuk mereka masuk ke sekolah tersebut. Artinya kesadaran orang tua untuk segera membawa putra-putrinya ke lembaga itu tinggi sampai berebut gitu Bu ya. Nah, bagaimana caranya kita di Kalimantan ini, khususnya di Samarinda atau di sekitarnya, ayo sama-sama kita memberikan stimulan pada orang tua murid, pada masyarakat, agar mereka memang sejak dini itu sudah membawa putra-putrinya ke PAUD. Ya Bu ya, nanti terintegrasi dengan Buddha PAUD, terintegrasi dengan PAUD HI dan sebagainya. Ya, sekarang sedang digalakkan PAUD HI di mana memang kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada untuk memberi stimulan, memberikan informasi kepada lembaga-lembaga, kepada masyarakat agar segera atau agar membawa putra-putrinya itu ke lembaga pendidikan anak usia dini. Ya. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan, itu tujuan PAUD. Ya Bu ya. Makanya kenapa ibu guru diberikan diklat, nah untuk meningkatkan kompetensi, sehingga ibu guru mempunyai wawasan, mempunyai bahan, mempunyai edukasi kepada anak-anak. Mempunyai dasar untuk mendidik, itu penting banget ya. Mengurangi angka buta huruf, udah jelas ya Bu ya. Selain anak-anak distimulan dengan kegiatan-kegiatan pra membaca dan nulis, otomatis kalau mereka sudah mulai bisa, mulai paham konsepnya, mulai tahu bagaimana menulis yang benar, insya Allah mereka akhirnya kan sudah tidak ada lagi ya anak sekarang itu sudah tidak ke sekolah itu sudah tidak ada lagi ya.
Kalau dulu oke lah, orang tua kita ya nggak mau pergi ke sekolah, banyak sekali faktornya ya. Tapi kalau sekarang PAUD sudah berjajar-jajar Bu ya, di mana-mana ada PAUD, mau pilih yang mahal, yang murah, yang sederhana, tergantung kebutuhan masa itu ada. Ya, jadi sudah tidak ada lagi bahwa anak tidak dibawa ke PAUD itu sebaiknya tidak ada lagi, karena semua sudah terfasilitasi ya, bahkan sudah terjangkau oleh jauh dekatnya rumah, jadi PAUD sudah ada di mana-mana. Jadi memang sebaiknya kita memberikan penguatan pada masyarakat, edukasi pada masyarakat agar anak-anak dibawa ke PAUD. Ya tujuannya untuk mengurangi angka buta huruf ya. Memperbagi derajat kesehatan gizi anak usia dini. Ibu-ibu semuanya, apalagi sekarang dengan digalakkannya PAUD holistik integratif, itu otomatis esensial anak itu ada 4 hal ya, yaitu tentang kebutuhan anak, tentang gizi anak, tentang kesejahteraan anak, apalagi tentang pengasuhan anak. Nah, otomatis kalau di PAUD itu akan terfasilitasi anak-anak yang mengalami kurang gizi, ya cepat terpantau gitu loh ya. Bahkan sekarang Bunda PAUD, baik itu Bunda PAUD kelurahan, kecamatan, Bunda PAUD kota, itu memang cukup memantau, jangan sampai masih ada anak Indonesia, kalaupun ada itu nilainya kecil, presentasinya kecil, jangan sampai anak itu sampai kekurangan gizi. Ya, walaupun ada, karena mungkin banyak hal ya Bu ya, tapi dengan adanya di PAUD paling tidak ya akan mendapatkan stimulan atau mendapatkan asupan gizi tambahan ya, walaupun tidak setiap hari. Itu memang pentingnya untuk di PAUD. Yang terakhir, meningkatkan indeks pembangunan manusia, artinya kalau sudah di sekitar sekolah lembaga kita itu anak-anak sudah terjaring untuk ke PAUD, otomatis IPK atau kalau sekarang itu IPK ya, indeks anak itu ya, itu terhitung semuanya masuk ke PAUD. Berarti kan semakin kecil IPK itu gitu ya, karena apa, anak-anak sudah terjangkau, sudah terjaring ke PAUD. Artinya anak sudah mendapat stimulannya seperti itu ya. Nah, ini tahun 2003 itu ada undang-undang Sisdiknas. Zaman itu waktu itu adalah presidennya Ibu Megawati, saya ingat betul ya, di mana untuk undang-undang ini dimasukkan kepada Sisdiknas, itu Sistem Pendidikan Nasional, yaitu tahun 2003. Nah, di sini teman-teman semuanya harus difahami payungnya PAUD, tetapi satuannya ada bermacam-macam. Ada PAUD formal, non formal, dan informal. Jadi kalau ibu bilang TK, RA itu juga anak-anak PAUD, tetapi disebut PAUD normal, formal, ya PAUD formal. Itu yang usianya 4 sampai 6 tahun. Nah, yang selanjutnya ada yang PAUD 1 tahun, itu namanya PAUD non formal, yang terdiri dari kelompok bermain, taman penitipan atau pengasuhan anak, satuan PAUD sejenis atau SPS, PAUD TPA, TPQ yang ada di musola, di masjid-masjid ya, pembelajaran Al-Quran itu, PAUD pendidikan karakter, misalnya ada kayak semacam tempat gitu ya, hanya mengajarkan karakter anak, namanya PEK ini ya, PAUD PEK, pendidikan karakter anak, dan PAUD dia bina iman anak. Ya mungkin kalau di sini tuh mungkin PAUD ada PK Paksi dan sebagainya, itu juga membina anak-anak PAUD, tapi masih disebut non formal. PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, homeschooling dan sebagainya. Mungkin mereka memanggil orang ke rumah. Nah, terus itu juga disebut PAUD juga, tapi mungkin itu PAUD informal, pembelajaran yang dilakukan oleh orang tuanya bisa atau memanggil guru les dan sebagainya ya. Jadi harus difahami dari tahun 2003 itu memang payungnya adalah namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Tetapi di dalamnya berisi
tiga esensial ini ada formal, informal, dan non formal. Ya harus difahami ya teman-teman ya. Ih kamu TK, ih kita loh, juga. Nah harus difahami itu ya. Apa fungsi PAUD? Adaptasi, mampu menyesuaikan diri, fungsi sosialisasi, keterampilan sosial, pergaulan dan kehidupan sehari-hari, fungsi pengembangan berbagai potensi anak, dan fungsi bermain. Itu fungsi PAUD. Makanya tadi saya sampaikan, dari 20 murid di kelas kita, pasti mempunyai berbeda-beda karakter, pasti mempunyai berbeda-beda sosial. Tinggal kita mencoba apa yang mereka butuhkan sesuai dengan jati diri anak. Jangan dipaksakan pada saat anak tidak mau lakukan sesuatu yang memang dia nggak suka, karena memang itu bukan kayak saya orang kinestetik Bu. Saya kalau diajak yang bertanya olahraga itu suka sekali gitu loh ya. Tapi kalau diajak yang seperti duduk seperti ini mungkin saya ngantuk gitu loh Bu ya. Seperti itu. Itu nggak bisa dipaksakan gitu loh Bu ya. Kita aja seperti itu, apalagi anak-anak. Ya itu harus dipahami ya. Ini pandangan persepsi umum tentang bermain. Wah, bermain itu menghabiskan waktu, percuma, berkotor-kotor. Nah, ini harus diluruskan teman-teman, bahwa itulah anak ya. Karena anak tidak mungkin bermain dengan kita atur terus. Dan anak itu bermain tidak karena kita minta, tapi mereka itu spontanitas, kemauan sendiri. Itu anak bermain. Kita hanya meluruskan jangan sampai hal itu terjadi. Main terus kapan belajarnya? Padahal kita kadang lupa mereka sudah bermain loh. Main pasar, mereka sudah bermain membangun sesuatu. Kotor-kotor, mereka akan bisa bedakan mana yang bersih dan mana yang kotor. Ya, jadi seperti ini harus diinformasikan ke masyarakat dan sebagainya. Ini pentingnya bermain bagi anak. Ini nanti bisa dibaca aja ya Bu ya. Saya coba sama. Nah, ini manfaat bermain. Nah, ini dia. Nah, di sini nih. Manfaat bermain ya. Kalau kita mau menciptakan anak yang memang benar-benar cerdas, ada 4 hal yang harus kita pikirkan. Pertama, intelektual anak itu dari mana? Olah pikir, berhubungan dengan daya pikir anak. Apa saja yang harus kita kita siapkan itu kemandirian anak, ya, pengetahuan anak, kritis, kreatif, dan imajinatif. Ini penting banget. Berarti ini akan berhubungan dengan daya pikir anak atau intelektual anak. Apa saja yang harus kita lakukan? Ibu guru harus mampu mengimplementasikan hal ini dan dalam pembelajaran setiap hari di sekolah. Sosial dan emosional anak, olah rasa. Anak itu mempunyai sensitif, apresiasinya perlu, dia punya seni yang tinggi, dia harus mengenal budaya, dia cukup demokratis, tidak egois, dia harus empati dan simpati pada temannya. Nah, itu berarti dia mempunyai olah rasa. Nah, di sini Ibu Guru harus menggali bagaimana anak itu supaya menjadi anak-anak yang seperti yang tergambar di teori ini ya. Apa sih olah rasa anak itu? Kayak itu tadi. Spiritual, kita harus mengajarkan anak untuk tetap beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti, dan pribadi yang unggul. Itu pasti. Dan itu adalah karakter anak, karakter yang harus kita ajarkan pada anak. Dan Ibu Guru beritahu apa yang Ibu Guru lakukan untuk mengasah olah hati mereka. Nah, kinestetik, olahraga. Anak-anak itu identik dengan bergerak, ya Bu ya. Tidak ada anak yang bergerak kecuali dia tidur. Itu pasti dia sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan terginas. Waduh, otomatis dia itu pasti ceria, pasti cukup aktif ya. Itulah kinestetik anak. Jadi, dan ini dimiliki oleh semua anak. Tinggal bagaimana kita mengasah 4 kemampuan anak ini sesuai dengan kecerdasannya ya, sehingga anak-anak mampu menjadi saing yang tinggi, mempunyai jiwa yang berjuang ya, yang berkompetisi ya, itu namanya harus disiapkan. Nah, itu adalah anak-anak yang sudah mempunyai mental yang ini tadi intelektual, sosial, spiritual, dan kinestetik. Jadi dia tetap walaupun ini tetap mempunyai hati yang
berakhlak dan sebagainya. Dan ini Ibu kalau misalnya mau buat ke visi misi sekolah, 4 hal ini harus dilakukan supaya anak-anak benar-benar diciptakan menjadi benar-benar anak yang cerdas. Ya, 4 hal ini harus diimplementasikan bagaimana untuk memberikan hal yang cocok buat anak didik di sekolah. Ajar guru PAUD ternyata susah juga Bu ya. Itu sudahlah Bu ya, kita harus benar-benar, inilah makanya kenapa konsep dasar ini dikasih utama ya, karena memang konsep dasarnya adalah hal pertama yang harus diketahui oleh seorang guru PAUD. Penting banget ya, kayak SIM gitu kalau saya bilang. Nah, kemarin kita sering pentingnya bermain selama BDN, Masya Allah. Ini yang mungkin kemarin 2 tahun kemarin kita jalankan ya, teman-teman semuanya. Guru harus mampu mengembangkan materi main, pakai alat-alat musik, benda-benda yang ada di rumah tangga sesuai dengan budaya anak. Bayangkan. Kita harus mampu bekerja sama dengan orang tua murid ya, agar tetap menciptakan suasana belajar yang maksimal, suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang ya, walaupun kadang kita tahu ya teman-teman semuanya ya, kadang-kadang anak nggak mau sama, lebih baik ke sekolah gitu, karena mungkin ibu guru nggak tahu apa yang mungkin orang tua nggak tahu apa yang mereka lakukan karena mereka udah dibebani dengan harus menyiapkan makan anak, tidur siang harus tepat, harus punya anggaran uang belanja dan sebagainya. Nah, dihadapkan lagi dengan tugas dari sekolah mendampingi anak sekolah. Nah, ini mungkin akan banyak sekali yang akan kesulitan atau merasa keberatan ya. Tapi itulah, dengan kondisi itu kita harus tetap mampu menciptakan kegiatan bermain di rumah yang membuat anak bahagia, ya kan? Bagaimana caranya? Guru juga harus tetap mendorong orang tua untuk berbagi materi. Nah ini Bu, saya pernah atau sharing sama orang tua murid, kok bisa ya anaknya suka gitu ya? Nah itu karena orang tuanya punya konsep mungkin yang bagus. Nah itu bisa di-sharingkan dengan orang tua murid yang lain. Bagaimana caranya? Kita adakan parenting. Kita parenting nggak harus datang ke sekolah Bu, kita bisa juga melalui Zoom. Kita hadirkan orang tua murid, silakan menjadi narasumber. Ibu bagaimana berbagi Bu, kok bisa ya si A ini kok pinter banget, apa yang dilakukan diberikan oleh buku dia bersemangat. Nah kok bisa anak kita nggak bisa, nah itu bagaimana caranya, pasti orang tua bisa sharing seperti itu ya. Salah satu teman-teman di sana juga bisa, pasti sudah melakukan juga berbagi antar orang tua, supaya apa yang kita inginkan itu tersampaikan kepada mereka. Jadi di sini sebelum melakukan itu memang sebaiknya mengadakan parenting dulu Bu ya. Pastikan orang tua mengerti apa yang dipelajari oleh anak saat anak bermain, sehingga orang tua menghargai aktivitas main yang berguna bagi anak-anak mereka. Ibu banyak sekali cerita ya Bu ya, bahwa pada saat BDN itu orang tua seperti mengeluh dan sebagainya, repot Bu, ya Allah Bu, rebutan sama kakaknya. Nah kadang-kadang diabaikan anak PAUD ini, diabaikan anak-anak TK ini, karena didahulukan kakaknya yang harus belajar. Nah ibu guru nggak kehabisan akal. Ya sudah Ibu, saya ke rumah Ibu ya, kita apa namanya, ya kalau rumahnya deket-deket nggak apa-apa, kita belajar di rumahnya si A gantian 2 orang. Oke, yang penting tetap nyaman, aman. Nah silakan, karena kita ingin melayani mereka, membantu mereka untuk mengembangkan kecerdasan mereka. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak pada guru-guru yang memang pada saat pandemi kemarin luar biasa, mereka pasti bersibaku bagaimana caranya membahagiakan anak Ibu ya, dengan tidak mengurangi hak anak untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan dan sebagainya ya. Ibu, kita dilirik oleh sebuah landasan yaitu Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang semua ini sudah tercatat di landasan yuridis namanya ya, di pembukaan Undang-Undang 45, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini landasan yuridisnya. Ada undang-undangnya Bu, perlindungan anak. Hati-hati ya Bu ya, makanya kadang-kadang ada sesuatu yang ternyata merugikan anak dan orang tua, mereka dilindungi oleh undang-undang. Jadi
Jadi kadang-kadang ada yang ini ya, makanya harus hati-hati Bu ya. Setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh berkembang dan berprestasi, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah tetap anak yang harus dilindungi, yang harus dihargai, yang harus diberikan kebutuhannya. Jangan sampai anak cuma sudah ada anak tapi tidak diberikan haknya. Kita berdosa Bu ya, ya Allah, kasihan juga ya Bu ya. Nah makanya ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Semua itu tercatat di landasan yuridis bangsa Indonesia ya. Jadi harus kita pahami juga. Oke. Nah, Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada ruang lingkupnya. Jadi ada batas-batasan disebut infant itu 0 sampai 1 tahun. Toddler itu 1 sampai 3 tahun, playgroup itu 3 sampai 4 tahun, kindergarten adalah 4 sampai 6 tahun ya. Ini batasan-batasan usia di mana saat Ibu membuat kelas sebaiknya terbagi seperti ini. Jangan sampai anak usia 2 tahun dicampur dengan anak usia 6 tahun. Bu, ruangan kami cuma 1 kelas, murid kami ada 20, mulai dari 2 sampai 6 tahun. Ibu harus mensiasati bagaimana baiknya. Ibu harus membuat sebuah kelas-kelas yang memang walaupun cuma 1 kelas, tapi mungkin Ibu harus membuat kegiatan yang memang sesuai dengan usia anak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jangan sampai dicampur karena Ibu tidak memiliki kelas yang cukup. Ibu harus mensiasati bagaimana caranya itu bisa dibagi sesuai dengan usia anak, ya Bu ya. Nah, Ibu, ini loh Bu. Jadi ada pakar-pakar pendidikan yang memang sudah banyak diterima ya. Apalagi kalau kita kuliah ya, bahwa konsep-konsep mereka itu menurut Jean-Jacques Rousseau itu belajar kembali ke alam. Dan pendekatan yang bersifat alamiah dan pendidikan anak. Nah ini Bu, ini kalau konsep sekarang dengan konsep merdeka belajar itu otomatis cocok sekali teori-teori ini ya, seperti pembelajaran sekarang ini merdeka belajar karena memang kembali ke alam. Karena pendekatan alamiah itu mendorong anak untuk mempunyai pengalaman yang konkret dan berkembangnya kualitas kebahagiaan, spontanitas dan rasa ingin tahu anak. Pendidikan berdasarkan tahapan perkembangan anak. Sesuai dengan anaknya sudah tadi kan banyak Bu ya, tadi kan sudah harus dengan anak. Ini 10 prinsip pembelajaran di PAUD. Nah, ini menurut Jean Rousseau itu sudah sejak tahun 1700 udah dipikirkan Bu. Luar biasa kan Bu ya. Ternyata teori ini Bu, kalau kita bisa terapkan Bu, anak-anak menjadi anak yang luar biasa. Ada lagi teori Pentalossi. Setiap anak mempunyai hak yang sama, ya. Tapi Ibu harus ingat, hak yang sama itu tapi tidak diberikan hal yang sama. Karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai orang yang berbeda. Nah, orang ibu sangat penting perannya untuk mengetahui karakter anaknya supaya stimulan yang diberikan pada anak itu tepat. Dan untuk pembelajaran harus mempertimbangkan perbedaan masing-masing anak dalam mengembangkan aktivitas yang saya sampaikan tadi. Dan itu sudah dipikirkan oleh pakar filosofi atau teknik Pentalossi sejak tahun 1746. Ternyata sudah mereka pikirkan di tahun itu, bayangkan ya, sudah diteliti oleh pakar-pakar peneliti yang memang sudah terkenal di dunia. Nah ternyata memang benar, perbedaan itu jangan anak disamakan. Ayo menggambar semua, memotong untuk lingkaran semuanya. Ibu, itu mematikan kreativitas anak. Ya harus dipahami ya Bu ya. Pengembangan intelektual, fisik dan moral sama pentingnya dalam pendidikan. Nah ini loh Bu ya. Jadi untuk mengembangkan intelek anak itu Ibu komplek Bu ya. Makanya tadi ada 4 hal kan Bu ya. Spiritual, intelektual, daya olahraga dan emosi anak. Sosmnya 4 hal itu.
Kalau di sini 3 berarti sebenarnya sudah difikirkan sejak tahun 1746. Bayangkan kalau kita salah mendidik anak, mau jadi apa anak-anak ya. Pengalamannya sangat konkret, menghitung, mengukur, merasakan itu benar-benar harus diberikan secara nyata. Makanya tadi saya bilang, lagu yang kita nyanyikan, kalau kita membawa peraga, itu akan mudah diterima oleh anak. Akan mudah diterima oleh anak. Kalau kita menghafal lagu, Bu, dengan mencatat, kalau anak nggak belum mencatat, kita nyanyi dia sudah ingat, ya. Apalagi kalau dengan media, seperti itu, ya. Lanjut, nah, sambil dibaca-baca, Bu, ya. Teman-teman sambil dibaca-baca, ini adalah teori-teori yang memang sudah diakui oleh dunia dan ini memang sudah ya itu tadi sudah banyak sekali kita dengar mungkin ya. Jadi teman-teman nanti bisa dibaca-baca ya karena memang banyak sekali ini. Nah, ada Wilhelm August Froebel, baca aja. Ada beberapa yang sama memang kurang lebih tidak jauh ya. Mereka sudah membuktikan jauh-jauh dan ini kan ringkasannya ya. Nah, ini kalau Maria Montessori ini juga saya suka banget ya. Absorbent mind, mandate, kemampuan menyerap yang sangat kuat layaknya spons penyerap air. Ini menurut teori Maria Montessori. Anak itu diberikan spons ya, yang menyerap air. Kalau misalnya dia langsung ditenggelamkan, berarti kan penyerapannya kan langsung banyak. Apa yang terjadi? Ternyata penyerapannya pelan-pelan, cepat. Spons itu kan kuat banget. Makanya kalau anak itu mendapatkan semuanya, kadang kita bisa melihat, Bu ya, kalau anak itu melihat sesuatu yang kurang bagus kok cepet banget ya. Makanya hati-hati pada saat kita bicara, pada saat kita menyampaikan itu kan hati-hati banget karena dia ingat banget. Karena dia daya serapnya sangat tinggi. Sensitif periode sensitif seperti tadi usia 0 sampai 3. Bahkan ada batasan 1 sampai 3, 4 sampai 6. Itu benar-benar masa sensitif di mana apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat itu mereka simpan. Ya, suatu saat pada saat tiba-tiba mereka itu dia akan langsung ingat. Makanya ibu-ibu hati-hati. Pada saat kita bicara atau anak melihat sesuatu yang tidak layak dilihat, dia akan menyimpan. Itu harus hati-hati juga, ya. Self construction ya, materi belajar mandiri, membangun. Nah, mengkonstruksikan membangun ya, membangun materi belajar mandiri seperti mencocokkan, memilih berdasarkan ukuran dan bentuk, bunyi, warna, bau atau keterampilan seperti menyembelih sepatu dan mata meja. Artinya anak itu mampu secara mandiri dengan kita berikan stimulan yang bagus, dia mampu. Itu menurut Maria Montessori itu memang benar-benar sesuatu yang diciptakan oleh anak itu berdasarkan sesuatu yang nyata. Materi belajar membaca, menulis dan keterampilan teman-teman melalui pengalaman langsung dan menggunakan seluruh indera. Makanya anak-anak itu harus diberikan hal yang jelas, Bu ya, fakta gitu ya. Jangan lagi gini, ayo menulis A0 di angan-angan, itu bingung, Bu. Itu mungkin konsep yang kurang tepat. Menulis 0 diangkat di awang-awang, itu kan kurang tepat, Bu. Ya kan, Bu ya. Sebagai langsung pada sarananya, medianya. Jadi dia langsung. Ayo angka 1 jebret gitu ya, misalnya. Dulu mungkin kita seperti itu, mungkin sekarang memang sebaiknya tidak dilakukan lagi ya. Ada lagi yang dari Nisa. Ini John Piaget yang sering kita kalau mahasiswa sering banget. Ini John Piaget ini ya, Bu ya. Pada dasarnya paham konstruktif ya. Di masa anak membangun pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman. Disebut adalah teori konstruktif ya. Nah, ini sosialnya ya, mau bergaul dengan orang dewasa dan sebagainya. Anak membangun pemahaman mereka sendiri. Ibu-ibu atau teman-teman, ini bisa dipahami, dibaca nanti pada saat ada tugas mandiri, teman-teman bisa membuka modul ya untuk menjawab secara mandiri sesuai dengan tugas yang kita berikan ya. Nanti kan ada di aplikasi LMS itu teman-teman di situ nanti menjawab di situ ya. Semoga sudah bisa menggunakan ini LMS-nya ya teman-teman ya.
Karena seperti yang disampaikan oleh panitia, tugas yang harus dilakukan itu kalau mau masuk ke room 2, ke modul 2, tugas itu harus segera diselesaikan dulu. Ya Bu ya, ada batasan waktunya nanti ya. Oke, ini Vikosti sama ini masih panjang. Nah, kalau dari Indonesia ada Bapak Ki Hajar Dewantoro. Mungkin sering kita dengar, pengajar harus memberikan pengetahuan yang berfaedah, lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri. Ternyata belajar merdeka belajar itu ternyata sudah beliau amati sejak tahun 1889 saat itu. Artinya apa? Anak-anak itu memang harus diberi kebebasan dalam bermain, ya. Anak berpotensi untuk berkembang sehingga perlu kesempatan untuk berkembang secara optimal. Jangan dibatasi, ya. Berikan media yang sesuai dengan kebutuhannya, stimulan yang benar dan bagus, ya. Kita Tuhan, unsur badan kasar itu jasmani dan badan halus itu adalah rohani. Anak lahir dengan kodrat atau pembawaan masing-masing. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, ya, itu pendidikan bertujuan untuk menuntun. Jadi kita harus pahami bahwa anak-anak sudah punya batasan-batasan. Umur sekian dia harus mampu apa, umur sekian harus mampu apa. Tapi kalau kita memaksa, oke, kamu kelas umur 5 tahun harus bisa membaca. Bisa, Bu. Bisa. Tetapi efeknya, karena udah diciptakan nih kodratnya umur sekian harus bisa apa. Efeknya begitu kita paksa di saat usia 5 tahun ke bawah atau 6 tahun ke bawah, begitu nanti usia-usia selanjutnya, mungkin dia udah merasa kelelahan, sudah nggak suka lagi. Makanya di PAUD itu kebanyakan teori bermain, memerdekakan anak itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya anak tetap secara stabil, kontinu, berkesinambungan, sesuai dengan perkembangan untuk mencapai apa yang orang tua juga cita-citakan, ya, sesuai dengan jenjangnya. Jadi tidak ada, wah jangan dipaksakan. Kita kalau dipaksakan ya kita juga mutah, Bu, ya sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Belum waktunya baca, umur 3 tahun dileskan. Apa yang dicari ya Bu ya? Kasih aja anak bermain, tapi dengan bermakna seperti itu ya. Ingat atau mungkin pernah dengar Ingarso Sung Tulodo, teladan, ing madya bangun karso, memenuhi inspirasi dan motivasi, tut wuri handayani, mendorong atau memberi kepercayaan pada mereka, memberi kepercayaan pada anak-anak. Itu loh teori yang sudah diciptakan diamati oleh Bapak Kiai Ki Hajar Dewantara. Itu ternyata sudah sejak zaman tahun 1800 itu ternyata sudah diamati kebutuhan anak itu, yaitu tadi Ingarso Sung Tulodo. Kita harus jadi teladan, ing madya bangun karso, kita perlu inspirasi buat mereka, memotivasi, tuturi handayani. Kita adalah sebagai orang yang memberi kepercayaan, mendorong ya agar mereka bangun, agar mereka percaya diri. Tuh. Ini yang terakhir ini adalah arah aktif Muhammad Syafi'i. Memang ini baru ya Bu ya. Ini Syafi'i pada zaman itu tahun berapa ya? Syafi'i ini sekitar tahun 90 berapa tadi ya? Nanti Ibu baca ya di buku modulnya ya Bu ya. Ini memang saya juga baru ini arah aktif dari Muhammad Syafi'i itu. Menurut Muhammad Syafi'i secara ringkas pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk membawa si anak kepada kesempurnaan lahir dan batin. Sama dengan tadi teori yang ada di atas tadi ya, bahwa menurut Muhammad Syafi'i yaitu anak-anak itu secara singkat mendapat pengajaran dimaksudkan untuk membawa si anak kepada kesempurnaan lahir dan batin. Ya. Oke, ini nanti bisa dibaca-baca ya, nanti teman-teman kita diskusi nanti dengan yang lain. Ini juga sekarang, nah, guru untuk PAUD yang bermutu. Inspirasi bagi PAUD yang bermutu. Guru harus menyayangi dan menghargai semua anak. Guru harus memiliki dedikasi untuk mengajar secara profesional. Pengajaran yang baik harus berdasarkan teori, filosofi, tujuan, dan sasaran. Mengajar anak menggunakan materi yang sebenarnya. Pengajaran dimulai dari yang konkret sampai yang abstrak. Observasi penting guna mengetahui proses belajar anak. Pengajaran harus berpusat pada anak. Ini penting banget. Dari tadi harus berpusat pada anak, berorientasi pada anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Ya teman-teman, halo.
Inilah Bu, kurangnya kalau kita tuh belajar secara luring, bukan daring ya Bu ya. Ngantuk, Bu. Iya Bu, apalagi belajar terus. Apa Ibu sambil minum, sambil ngopi, jangan lupa ada yang ingin disaringkan, Ibu bisa langsung atau Bu saya mau bertanya misalnya seperti ini. Halo, apa kabar Guru PAUD? Baik. Ibu kita model buat mereka ya. Kita model buat mereka. Kita harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, menyiapkan sarana belajar yang baik. Harus tetap mendukung anak belajar. Aduh, pokoknya kita ini sebagai pendidik itu termasuk fasilitator, Bu. Luar biasa Guru PAUD. Tepuk tangan dong buat Guru PAUD. Halo, Guru PAUD. Apa kabar? Alhamdulillah. Halo, baik Ibu. Iya, Ibu, boleh tanya Bu, adakah yang sudah ngajar 5 tahun? Halo. Sudah baik. Halo, adakah yang pernah ngajar 5 tahun? Grup ini. Ada? Berapa tahun Bu? Ada Ibu. Ibu berapa tahun? Ada yang 3 tahun? Ada. Wah, ada yang 10 tahun? Nggak ada? Oh, ada ya? Masya Allah ya? Ada. Artinya, Ibu, apalagi sudah setahun ya, mungkin ini hal yang bersih kan Ibu ya. Artinya kan Ibu pasti sudah banyak bertanya karena kan Ibu membutuhkan legalitas SIM ya. Diklat. Nah, itu salah satu kompetensi sertifikat yang harus Ibu miliki. Dengan Ibu ikut diklat ini, Ibu akan mendapatkan wawasan di mana Ibu mampu mengimplementasikan dengan model pembelajaran yang terkini, yang terbaru. Dapat wawasan itu ya. Nah, berkaitan dengan orang tua, keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam pendidikan dan pengembangan anak. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama bagi anak. Setuju Bu? Setuju. Setuju banget. Iya, tangan putih Ibu dong. Ibu jangan lupa ngopi. Setuju. Minum teh panas. Iya ada teh panas. Sebentar sampai minum dulu Bu ya. Benar-benar nih. Ibu mendengarkan kenapa saya ngomong terus. Yang penting Ibu tetap ikhlas Bu ya. Tetap semangat ya kan. Tetap bahagia menjadi guru PAUD. Oke, teman-teman. Sebelum saya kembali ke ruangan, coba ini. Nah, kalau ini catat ya, konsep-konsep apa saja yang masih perlu diberbagi dari para guru di lapangan dalam praktek PAUD. Identifikasikan, sebutkan contohnya, terus solusinya bagaimana. Ibu nanti jawab di ya Bu ya, LMS ya. Kalau diulang itu apa aja Bu? Oh ya. Ibu, ya. Oke. Sudah Ibu. Oke ya. Semula tanggal 17 dan Jadi 18 hingga 18 Desember. Ini Ibu pilih salah satu apa yang kira-kira identifikasikan, misalnya ada berapa hal, terus sebutkan contohnya dan Ibu mungkin bisa memberikan solusinya. Artinya kita sedang berpikir bagaimana sih merefleksikan, membuat mampu memecahkan solusi yang sedang dihadapi. Misalnya gini, di sekolah Ibu ada 3 orang, misalnya ada 4 orang, atau hal apa yang kira-kira di sana itu yang memang harus kita bisa diskusikan sama-sama. Nah, Ibu nanti bisa jawab itu, misalnya mungkin tentang kompetensi guru, sebagai bagaimana misalnya wawasan guru, karena mungkin jarang mendapatkan ilmu. Misalnya ini contoh Ibu ya, Ibu bisa cari yang lain yang kira-kira bisa Ibu pahami untuk bisa menjawab dan memberikan solusi ya. Saya akan ganti slide. Nih. Ini layanan PAUD HI. Sudah pernah dengar Bu layanan PAUD HI? Holistik dan integratif.
Nah, sekarang lagi dikembangkan ya PAUD HI. Ada 4 esensial yang harus nanti ini tuh kan. Ada 5 maaf. Ada 5 esensial yang harus difahami oleh teman-teman yang terintegrasi dengan PAUD HI. Yaitu kebutuhan-kebutuhan yang esensial anak itu, misalnya tentang pengasuhan, ya Bu ya, pengasuhan yang apa namanya yang dibutuhkan oleh anak, terus kesejahteraan anak, pendidikan dan gizi, asupan makan yang baik dan bergizi ya, itu kebutuhan-kebutuhan anak yang memang harus difahami oleh guru PAUD yang berintegrasi. Sekarang lagi ramai-ramainya PAUD HI ya, ada kesejahteraan, ada apa namanya tadi saya sebutkan tadi ya. Nah itu di situ teman-teman harus mampu memahami apa sih kalau misalnya kebutuhan apa tadi ya gizi anak, apa yang kita kasihkan. Oh mungkin anak-anak diberikan makanan tambahan di sekolah. Nah ada 5 hal itu yang ibu harus buat ya Bu ya, harus ibu berikan yang terbaik. Misalnya gini, kebutuhan esensial anak tentang asupan gizi. Apa saja? Oh diprogramkan memberikan makanan setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, makanan berat yang berisi lengkap, ada sayur, ada lauk. Nah, ibu membuat program ya agar apa namanya PAUD HI tadi itu benar-benar ibu jalankan di sekolah, ibu implementasikan, ya. Terus misalnya kebutuhan kesejahteraan anak apa saja sih, ya? Apa sih kesejahteraan anak itu? Mungkin dia mendapatkan hak yang benar, dia mendapatkan akte apa namanya kelahiran. Kalau memang tidak ada, ibu segera cari bagaimana caranya anak itu mendapatkan haknya. Nah, kesejahteraan mungkin diberikan kadang-kadang kita mengajak mereka rekreasi, jalan-jalan dan sebagainya. Itu salah satu dari kesejahteraan. Pengasuhan, apa sih pengasuhan itu? Mungkin ibu mengadakan kerjasama dengan orang tua, parenting bagaimana mengasuh yang sama, bagaimana mendidik yang sama antara di rumah dan di sekolah supaya sama dan nyambung. Ya, ya. Jadi hal-hal seperti itu ya harus difahami seorang pengelola atau guru PAUD tentang PAUD HI. Seperti itu. Ya. Nah, ini tugas yang terakhir. Konsep dasar PAUD yang mana sajakah dari yang sudah dipelajari yang dapat diterapkan oleh para guru PAUD di daerah saudara? Jelaskan, lengkapi dengan contohnya. Yang kedua, bagaimanakah, maaf yang tadi jangan yang ini aja Bu ya, maaf yang tadi mungkin untuk pelatih ya. Bagaimanakah caranya agar para guru dapat dengan mudah dan cepat memahami konsep dasar PAUD? Silakan Ibu, ini di apa namanya di tugas ini diselesaikan. Nah, maksimal jam 1 sudah harus terjawab kan? Di LMS Ibu, supaya Ibu bisa masuk ke materi berikutnya. Teman, ini aja, dikumpulkan 1 jam 4. 13. Ya. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, ya. Bentar. Yang ini nggak usah dulu, yang ini nggak usah ya. Ini nanti aja. Oh iya, Bu. Ini nggak usah dulu. Ini abaikan, yang ini aja. Yang ini aja, yang apa namanya? Nah, ini ya Bu ya. Tugas peserta ya Bu ya. Berarti ini tugas mandiri ya Bu ya. Jadi 2 ini yang Ibu harus jawab ya di LMS-nya ya. Nanti saya akan baca dari sana ya. Karena memang dengan model aplikasi ini memang kita berkomunikasi melalui LMS. Ya, oke. Bu, maaf. Ada yang ribut ya? Saya ulangi. Mungkin saya minta tolong yang HP-nya yang sedang bunyi ditutup aja dulu mic-nya ya. Oke. Ibu ada tugas. Kalau tugas yang pertama tadi adalah di chat. Saya pengen lihat sudah menjawabkan di chat-chat di Google Meet ini ya. Tugas yang kedua ini yang harus Ibu jawab di
LMS-nya ya, yaitu 1. Konsep dasar PAUD. Ini di foto aja Bu. Yang mana sajakah dari yang sudah dipelajari tadi yang dapat diterapkan oleh para guru PAUD di daerah saudara? Jelaskan lengkapi dengan contohnya. Bagaimanakah caranya agar para guru dapat dengan mudah dan cepat memahami konsep dasar PAUD? Oke? Oke, teman-teman, ini bisa dijawab di di LMS-nya. Dan tugas ini harus diselesaikan maksimal besok jam 1. Ya Bu, paham? Ada pertanyaan? Ya Bun, paham. Ya. Nah, teman-teman, mungkin karena memang waktu juga kita dibatasi ya. Baiklah, kita akan berkomunikasi. Masya Allah, ya Allah, saya kayak, ya inilah Bu ya, saya nggak ngomong sendiri, ya, bicara sendiri, saya tidak bisa melihat ekspresi teman-teman, Masya Allah, ya, ya inilah lemahnya presentasi seperti kita bicara sama cermin ya, saya melihat diri saya juga enggak ya Bu ya. Dari sekian tadi teman-teman mungkin ada yang bisa didiskusikan. Intinya menurut saya teman-teman harus banyak membaca modul dulu. Oke? Ada yang sudah membaca modul? Halo? Coba angkat tangan yang bisa baca modul. Udah Bu. Oke, ya kan? Iya sudah. Oke, ya kan? Ya, oke ya. Nanti kita bisa diskusi ya. Saya akan lihat LMS-nya itu kita berkomunikasi di sana. Mungkin nanti kita bisa berkomunikasi lewat LMS-nya. Ya, teman-teman. Oke, kita nyanyi yuk. Masih ingat lagunya tadi? Masih Bun. Oke. Yang pertama tadi lagunya apa ya? Lupa saya. Saya punya kain. Oh iya. Yang pertama tadi. Wah. 1, 2. Oke, bisa lihat tangan saya. Satunya begini. 1. 2. Yuk kita sama yuk. Iya. Bentar. Pokoknya ini. 1, 2. Oke. 3. 4. 5. 4. 3. Oke ya. 2 lagi ya. Kita sudah mulai nih. 1. 2. 2 yang nih. 3. 3-nya metal. 4. 4. Klik tutup. Ini bukan gini Bu. Kalau gini tutup. 5. 6. 5. 4, 5. Oke. Kita sampai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2, bisa ulangi sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, Oke, tepuk tangan. Itu bisa dinyanyikan bersama anak-anak, ya kan ya. Itu adalah permainan untuk keseimbangan otak kanan otak kiri. Bang Bu, 1,
2. Gampang Bu. 3 gampang Bu, tapi pakai permainan yang lain ya. Bisa tangan 1, bisa tangan 2. Ya Bu, ini bermain dengan jari-jari ya. Sama dengan begini Bu ya. Nah, ya kan? Nah, ya Bu, sama dengan seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, Masya Allah, dengan pertemuan yang mungkin sangat terbatas ini, mudah-mudahan sharing yang bisa saya berikan bisa bermanfaat. Saya mohon maaf karena memang keterbatasan pertemuan ini sehingga tidak bisa membuat puas dan sebagainya. Nanti kalau sudah memang situasinya sudah oke kan kita bisa diklat secara luring ya. Kalau dikasih luring itu mungkin lebih seru karena apa? Bisa ada interaksi yang bagus, bisa ada ini ya Bu ya. Sehingga apalagi di jam ngantuk jam 2 jam 3 itu kan tepatnya orang PW ya Bu ya. Sehingga kalau apalagi begini, waduh, saya tadi nggak tahu kalau teman-teman pergi pun saya nggak tahu, karena saya tidak melihat gitu ya. Tapi itulah karena memang kebetulan ini modelnya daring kombinasi, di mana memang kita dituntut untuk mampu mengaplikasikan, ya, mampu mengimplementasikan apa yang sudah diminta oleh program ini. Jadi sekali lagi. Konsepnya atau tekniknya, ternyata kita tidak bisa masuk karena jawaban di materi 1 belum. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus aktif ya Bu ya. Tetap tetap berkomunikasi dan berkomunikatif untuk ini. Kalau ada kekurangan nanti bisa minta tolong ya, atau di grup kita bisa chatting-chatting. Seperti itu teman-teman. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Saya juga mohon maaf ya kalau kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.